Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di malam hari yang ke-23 malam ganjil di 10 hari yang terakhir, yang mana kita memang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk mencari malam-malam di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil ya, terlebih di malam-malam ganjil ini untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Rasulullah memberikan teladan dengan betul-betul memaksimalkan ibadah di 10 hari yang terakhir, membangunkan keluarga dan menghidupkan malam-malamnya untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, dosa yang membuat engkau menghinakan diri di hadapan kami lebih kami sukai daripada ketaatan yang engkau banggakan di hadapan kami. Wahai anak Adam, rintihan orang-orang yang berdosa lebih kami sukai daripada tasbih orang-orang yang riya. Di hadis qudsi terkait dengan ibadah seseorang, taubat seseorang, yang rintihan orang yang bertobat, mengadukan segala dosa kesalahan, mengakui khilaf kesalahannya, dosa-dosanya, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan ketaatan yang kemudian dibangga-banggakan. Dan dilanjutkan dengan kalimat, rintihan orang yang berdosa itu lebih dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan sebenarnya sifat kerendah dirian dan pengakuan seorang hamba atas dosa kesalahannya. Dan inilah yang sebenarnya dituntunkan di dalam ibadah. Kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya berdoa, itu kalau diiringi di dalam hati dengan sifat rendah diri di hadapan Allah, merasa hina, merasa miskin, tidak punya apa-apa, dan merasa betul-betul butuh kepada Allah, maka di saat itulah kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Dan Allah sendiri memang dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah itu akan mendekat kepada seorang hamba manakala seorang hamba itu yang mendekat kepada Allah. Bertobat itu adalah kembali atau mendekat kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kata kuncinya adalah
perasaan kita yang berserah diri kepada Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah, agar kita bisa merasakan kedekatan pada saat kita bermunajat kepada Allah, ataupun pada saat kita sholat, berdoa, maupun membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, maka di sini sifat pasrah, rendah hati itu diperlukan betul saat-saat kita beribadah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah. Ini perasaan fakir, perasaan butuh kita kepada Allah di saat kita menghadap Allah ini diperlukan agar kita merasakan kedekatan kepada Allah. Dan dalam satu doa Rasulullah pernah memanjatkan doa yang mungkin kita tidak berani untuk membacanya kalau dipahami secara harfiah, secara letterlock, yakni Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku sebagai seorang miskin, wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah aku pada golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Ada yang sok berdoa seperti itu, ya Allah jadikanlah aku miskin. Kayaknya kora orang sing wani untuk minta doa jadi orang yang miskin. Apa anak panti ada yang doa seperti itu? Ya. Sebab kita ini belum minta miskin, harus miskin deh. Ya. Tetapi makna miskin di sini tidak hanya miskin dalam pengertian miskin harta. Ya, kita kaitkan dengan konteks ibadah, konteks doa, makna miskin di sini. Karena dalam kamus Lisanul Arab, miskin itu artinya sangat butuh. Nah, dan itu tidak hanya sangat butuh terhadap harta, tetapi diantaranya adalah sangat butuh kepada Allah. Nah, ini nyambung. Pada saat kita berdoa, pada saat kita sholat, pada saat kita membaca Al-Quran, tanamkan ke dalam hati kita perasaan bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Ya, merasakan kita hanya bergantungnya kepada Allah. Allah lah yang maha kaya, sementara kita ini miskin. Allah itu maha kuasa, maha perkasa, sementara kita ini sangat lemah, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan menjadikan rasa kedekatan kita kepada Allah, karena di situ ada kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti ketika kita merasa miskin di hadapan Allah, kita harus pasrah kepada Allah, rendah diri di hadapan Allah, harus mengubah penampilan kita dalam keseharian. Tidak harus juga begitu, karena ini merupakan amalan hati. Perasaan pasrah kita kepada Allah, rendah diri kita di hadapan Allah, ini sifat atau amalan hati. Maka tidak perlu mengubah perilaku. Ya, tetap saja silakan kalau mengendarai kendaraan ya, yang mewah, boleh saja, asalkan tidak sombong. Boleh saja mengenakan pakaian yang bagus. Tetapi yang harus disadari adalah bahwa kita di hadapan Allah merasa rendah diri, merasa tidak punya apa-apa, merasa fakir, miskin. Allah lah yang maha kaya.
Sehingga makna tadi miskin di sini bisa dalam pengertian miskin butuh kita kepada Allah, bukan semata-mata miskin dalam pengertian butuh harta. Karena Allah sendiri, karena Rasulullah sendiri berdoa di doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kekufuran ataupun kekafiran dan kefakiran. Ini namanya kan bertolak belakang kalau dimaknai miskin tadi dengan miskin harta. Karena Rasulullah sendiri berdoa di kesempatan yang lain berlindung kepada Allah dari kefakiran. Dan juga pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antada'a warathaka aghniya'a khairun. Bahwasanya engkau meninggalkan ahli warismu, anak keturunanmu dalam keadaan yang kaya, itu khairun, lebih baik, min antadahum alatan, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang miskin. Sehingga apa? Yatakaffafunan nasa ma fi aidihim. Mereka ahli warismu itu atau anak keturunanmu meminta-minta kepada apa yang ada pada manusia. Nah, maka sekali lagi makna yang dikehendaki di hadis-hadis ini dalam konteks kita beribadah kepada Allah adalah kita merasa miskin, tidak punya apa-apa dan merasa butuh kepada Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.